بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini pembahasan kajian akhir zaman masih menyisakan sedikit pada tema terakhir, madza na'mal al-an, what must we do in the meantime, apa yang mesti kita lakukan sementara waktu. Sementara waktu apa? Sementara waktu bahwa dalam waktu yang kita khawatirkan tidak lama lagi, tanda-tanda penting menjelang as-sa'ah akan bermunculan, yaitu ada 3. Yang pertama, zuhur al-mahdi, tampilnya al-mahdi, yaitu amirul mukminin, pemimpin orang-orang beriman, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi dunia ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan kezaliman. Ini tanda penting pertama yang kita harus antisipasi kedatangannya, dan saya termasuk orang yang khawatir ini tidak lama lagi. Yang kedua, tanda penting yang dalam waktu dekat ini setelah Al-Mahdi tampil adalah alamatul kubra al-ula, tanda besar pertama menjelang as-sa'ah, yaitu khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Oleh karenanya kita bisa mengerti mengapa kondisi kita sekarang hidup dalam selimut fitnah yang begitu banyak. Karena dalam hadis yang lain Nabi juga menyatakan, walan yanjua ahadun mimma qablaha illa naja minha. Tidak ada seorang pun yang selamat menghadapi berbagai fitnah sebelum keluarnya fitnah Dajjal, kecuali dia akan selamat menghadapi fitnah Dajjal sesudahnya. Berarti Nabi mengisyaratkan kondisi dunia sebelum puncak fitnah datang, yaitu Dajjal, akan diselimuti fitnah yang begitu masif, dan itulah yang sedang kita alami sekarang. Yang ketiga, tanda penting yang kita juga harus antisipasi adalah alamatul kubra ats-tsaniyah, tanda besar kedua menjelang datangnya as-sa'ah, yakni nuzulu Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa putra Maryam alaihi salam untuk menjalankan tugas-tugas mulia. Tugas mulianya diantaranya adalah 1, menyempurnakan tegaknya khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian di akhir zaman setelah rintisannya dilakukan oleh Al-Mahdi. Tugas mulia lainnya yang akan dikerjakan oleh Isa alaihissalam adalah membunuh Dajjal. Tugas mulia yang lainnya lagi, Isa alaihissalam akan mengajak orang-orang kafir pada umumnya, ahlul kitab khususnya al-Yahud wan Nasara, untuk bertaubat mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika nanti Isa alaihissalam turun, kaum kafir ahli kitab hanya ditawarkan 2 pilihan, masuk Islam atau mati. Tidak ada pilihan ketiga lagi. Mengapa demikian?
Karena turunnya Isa alaihissalam menandakan dunia ini sudah mau berakhir. Kalau dunia sudah mau berakhir, orang kafir masih saja ngotot dengan kekafirannya, lebih baik mati. Oleh karenanya tugas mulia lainnya yang Isa alaihissalam akan lakukan adalah menghapuskan jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah adalah keharusan semacam pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Islam oleh orang non muslim yang tinggal di bawah naungan pemerintah Islam. Namun jika Isa alaihissalam nanti sudah datang, hal ini dihapuskan, sehingga manusia hanya punya dua pilihan, ikut Islam atau dibunuh ya. Kita tidak punya hak itu. Hak kita cuman dakwah. Orang mau terima, alhamdulillah. Orang tidak mau terima, ya tanggung sendiri pilihannya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sebagaimana kata Al-Quran, barang siapa yang ingin silahkan dia beriman, barang siapa yang ingin silahkan dia kafir ya. Nah, Isa alaihissalam nanti datang tidak lagi menawarkan hal seperti itu. Dan Isa alaihissalam dikatakan dalam sebuah hadis sahih, di masa kepemimpinannya, yuhlikullahu fi zamanihi kullal milal illal Islam. Allah akan membinasakan segenap agama di masa kepemimpinan Isa alaihissalam kecuali al-Islam ya. Nah, disitulah kemudian janji Allah yang sudah lama kita dengar di dalam Al-Quran menjadi kenyataan, yaitu janji misalnya dalam surat At-Taubah ayat 33, di mana Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda, petunjuk Al-Quran, dan dinul haq, agama yang benar, al-Islam, untuk dimenangkan oleh Allah terhadap segenap agama lainnya, walaupun kaum musyrik tidak menyukainya. Ini kan janji sudah lama ya kita dengar di dalam Al-Quran, tetapi janji ini baru akan menjadi kenyataan di zaman kepemimpinan Isa alaihissalam. Baik, jadi ini tiga tanda penting yang dalam waktu dekat ini setiap muslim, setiap mukmin harus senantiasa bersiap siaga menghadapinya. Zuhur al-Mahdi, tampilnya al-Mahdi. Apa konsekuensinya bila al-Mahdi sudah muncul? Ingat hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW menyatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ. Bila kalian sudah menyaksikan kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Istilah walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju menggambarkan betapapun sulitnya situasi, kerjakanlah perintah Rasul itu, yakni berbaiat kepada Al-Mahdi. Yang kedua, khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam. Nah, tiga-tiganya sekarang belum tampil, belum muncul. Maka judul ini kaitannya dengan munculnya tiga hal penting itu. Madza na'mal al'an, apa yang mesti kita kerjakan sekarang mumpung belum datang. Tiga tanda penting ini ya Pak ya. Nah, waktu itu kita sudah bicarakan. Yang pertama, pelajarilah ya al-mabadi dinul Islam, dasar-dasar dinul Islam. Dan kita ambil al-mabadi ini dari mana? Dari hadis Jibril yang datang ke tengah-tengah Nabi dan para sahabat dan mempertanyakan kepada Nabi 4 perkara. Yang pertama, perkara arkanul Islam. Yang kedua, perkara arkanul iman. Yang ketiga, perkara al-ihsan. Yang keempat, perkara
as-sa'ah, ya. Nah, jadi 4 hal ini adalah dasar-dasar agama Islam yang kita semua harus memiliki wawasan tentangnya, Pak. Rukun Islam yang 5 itu, rukun iman yang 6, al-ihsan yang merupakan fondasi penghayatan kita bahwa kita selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan yang membuat semua urusan kita selalu kita kerjakan bil khusyuk, dengan khusyuk. Enggak seperti sekarang di zaman penuh fitnah ini, banyak sekali orang mengerjakan sesuatu nggak bisa khusyuk, ya Pak ya, karena banyaknya splattering di sekitar kita. Nah, kalau kita berpegang kepada nilai-nilai al-ihsan, kita akan terus menjaga kekhusyuan amal kita, ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya, memahami alamatus sa'ah, ya, memiliki wawasan akhiruz zaman, ya. Karena ini adalah, ya, bagian yang sangat terkait dengan kita yang ditakdirkan hidup di akhir zaman, ya. Itu pertama, sudah kita bicarakan. Yang kedua, berjuang menegakkan akidah sahihah, akidah yang benar, bahkan mendakwahkannya. Jadi di era fitnah seperti sekarang ini, Pak, tarkiz, ya, stressing, fokus dari dakwah kita harus kepada perkara akidah. Kenapa? Karena inilah yang sekarang menjadi ancaman terhadap kaum muslimin, sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian-ujian dalam jumlah yang begitu banyak, sehingga dunia seperti malam yang gelap gulita. Dan bila era itu datang, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya menjadi kafir, atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari masih beriman, pagi harinya menjadi kafir. Berarti Nabi mengatakan jika era penuh fitnah sudah datang, stressing yang harus kita perhatikan adalah hifzul iman, hifzul aqidah, hifzul tauhid, pemeliharaan iman, pemeliharaan akidah, pemeliharaan tauhid. Karena ancaman terhadap umat Islam bukan sekedar terjerumus dalam dosa kecil, bukan terjerumus dalam dosa besar. Ingat ya, dosa besar itu walaupun besar, selagi yang mengerjakannya beriman, maka orang itu berpeluang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jelas-jelas Nabi mengatakan ancamannya adalah pagi beriman, sore kafir. Ini yang saya sebut tersebarnya virus MKL, murtad karena lalai. Kalau murtad karena lalai itu beda dengan murtad formal, Pak. Kalau murtad formal itu gampang deteksinya, ya Pak. Orang terang-terangan mengatakan dia berhenti jadi muslim, lalu dia keluar dari Islam, lalu dia pilih agama lain, itu jelas. Ini yang kita harus waspadai adalah murtad substansial. Tampilannya masih sholat, tampilannya masih puasa di bulan Ramadan, tampilannya masih pergi umroh haji, tapi dia terlibat dalam nawaqidul iman, pembatal keimanan, nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Makanya saya sering selalu mengasih contoh yang sederhana yang membuat kita cepat bisa menangkap apa itu contoh orang batal imannya. Contohnya adalah mereka-mereka yang dengan ringannya mengeluarkan kata-kata semua agama sama. Ini cukup loh untuk mengancam imannya batal di mata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ayatnya sangat jelas. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Mana mungkin ada muslim pernah membaca ayat ini lalu dengan nekatnya dia berpendapat berbeda dengan pendapat Allah dengan mengatakan semua agama sama. Memangnya dia lebih pintar dari Allah? Memangnya dia lebih arif dari Allah? Memangnya dia lebih mampu menyatukan hati manusia yang beraneka agama daripada Allah? Baik,
Ini yang kedua, ini sudah kita bicarakan. Yang ketiga, kokohkan interaksi dengan kitabullah, terutama interaksi tadabburan, ya, karena Allah mengultimatum, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak tadabbur, memperhatikan isi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Maka jalan praktis untuk tadabbur sebagai pemula, wajibkan setiap anggota keluarga kita, mulai dari diri kita sendiri, istri kita, anak kita, membaca terjemah Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Tolong dicek, apa benar semua anggota keluarga kita sudah pernah khatam membaca terjemahan Al-Quran. Sebab dengan membaca terjemahan Al-Quran, itu jembatan pertama seseorang melakukan tadabbur Al-Quran. Kecuali dia ngerti bahasa Arab, silahkan saja langsung baca Arabnya, lalu bisa memahami. Tapi kan kita rata-rata berbahasa ibu bahasa Indonesia, dan alhamdulillah sekarang terjemahan Al-Quran tidak sulit ditemukan. Baik, ini sudah. Yang berikutnya, jadikan Allah semata sebagai pengikat ukhuwah, persaudaraan dan mahabbah, kasih sayang di antara sesama muslim. Jadi jangan cari sebab pengikat di antara kita selain dari Allah. Jangan cari sebab pengikat karena satu jamaah, satu partai, satu kelompok, satu organisasi, satu komplek, satu profesi. Itu semua tidak menjamin kita akan langgeng di dalam ukhuwah dan mahabbah. Sebab Allah jelas-jelas menyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 63 bahwa Allah lah yang menyatukan hati orang-orang beriman. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Dan Allah dialah yang mempersatukan hati orang-orang beriman. Walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati orang-orang beriman. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Nah, ini juga sudah kita bicarakan. Ya, kita lanjut terus. Yang berikutnya, poin nomor 5. Poin nomor 5 adalah menegakkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Jadi kita jangan menjadi orang yang sok heroik, pengen nyelesain masalah umat terlebih dahulu sementara keluarga belepetan gitu. Pastikan benteng terakhir kita ini terjaga baik, mantap. Sebab ayatnya sangat jelas, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pastikan benteng terakhir kita ini, diri kita, istri kita, anak kita kokoh dalam nilai-nilai Islam. Untuk itu kita harus memastikan antara suami, istri, orang tua dengan anak ada wahdatul aqidah islamiyah, kesatuan akidah Islam. 2, wahdatul fikrah al-islamiyah, kesatuan pemikiran, ideologi Islam antara suami, istri, anak-anak, ya. 3, wahdatul ra'yah al-islamiyah, kesatuan cara pandang yang islami. Sehingga kalau ada berita di televisi, nggak cuman ayahnya yang pandangannya begini, tapi juga istrinya sama pandangannya, anaknya sama pandangannya. Dan itu mustahil bisa terbentuk kecuali ditegakkannya at-tarbiyah, pendidikan, penggemblengan, pengkaderan di dalam rumah tangga. Yang keempat, wahdatul minhajil islami, kesatuan manhaj, metode berislam. Jangan yang satu metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu pengen pakai metode Syiah, na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan sekedar perbedaan manhaj, ini sudah perbedaan akidah bahkan. Ya. Ini sudah kita bicarakan. Ya. Kemudian yang keenam, ya, kita memiliki bi'ah Islamiyah, Islamic environment. Kita punya suhbatus salihin, persahabatan dengan orang-orang saleh, dan ini amat sangat sulit ditemukan di zaman penuh fitnah sekarang ini. Ya.
kita harus sangat berhati-hati, kita harus sangat memohon kepada Allah agar diri kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang jernih ruhnya. Dan ini ada jaminannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Mana-mana ruh yang saling kenal akan dipertemukan, dan mana-mana ruh yang saling mengingkari akan dipisahkan. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan orang-orang saleh yang ruhnya nyambung terus kepada Allah, ya pastikan diri kita demikian terlebih dahulu, sehingga kita akan dipertemukan dengan yang sejenis. Tapi kalau ruh kita masih ngaco, sementara kita inginnya dengan orang-orang saleh, ya jangan kaget kalau kita ketemunya sama yang ngaco juga, karena keinginannya belum menjadi sesuatu yang dirumuskan dengan ilmu dan diamalkan secara benar. Nah, jadi memiliki bi'ah Islamiyah ini penting sekali, sampai-sampai Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhaliluh. Seseorang akan mengikuti agama sahabat karibnya, maka hendaknya setiap orang menyaksikan, memperhatikan siapa yang menjadi sahabat karibnya. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa diri Anda, tulis 10 orang yang Anda dengan mereka sangat akrab. Kalau ternyata 10 orang itu, yang paling pertama pencopet, yang kedua pezina, yang ketiga tukang korupsi, yang keempat begini, yang kelima begitu, ya kira-kira diri kita juga begitu. Tapi kalau yang pertama rajin sholat 5 waktu tepat di awal waktu, yang kedua orangnya dermawan, yang ketiga orangnya sabar, semua nilai-nilai kebaikan, ya kurang lebih kita juga begitu, Pak. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu cermin dari orang beriman lainnya. Baik, itu yang keenam. Ini sudah kita bicarakan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, melangsungkan hijrah pada bidang kegiatan masing-masing. Kita harus sadar bahwa semua kita masing-masing ya mempersiapkan apa yang bisa nantinya kita sumbangkan, kita kontribusikan. Ketika khilafah sudah tegak, sistem Islam sudah tegak, kita harus bertanya, apa yang bisa kita kontribusikan? Sebab Allah menyatakan, kullun ya'malu ala syakilatih. Tiap-tiap orang beramal, berbuat menurut format keadaannya masing-masing yang berbeda-beda. Dan Allah sajalah farabbukum a'lamu biman huwa ahda. Allah saja yang maha mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, kita sekarang semua tidak bisa tidak berada di bawah naungan lingkungan pergaulan sistem jahiliyah, sistem dajjal. Kan sudah kita bicarakan ya. Maka sedikit banyak kegiatan yang kita kerjakan juga kena splatteringnya gitu. Maka harus ada semangat untuk berhijrah dari situ. Ya, oleh karenanya waktu itu saya katakan, pada masing-masing bidang kegiatan seorang muslim perlu satu, faham jebakan-jebakan fitnah sistem dajjalnya. Dua, faham halal haramnya dan mempertimbangkan manfaat mudarat operasional berhijrah darinya. Cara berhijrahnya bagaimana juga harus difikirkan. Tapi yang penting jangan merasa betah kalau setelah mengecek, melakukan pemeriksaan, melakukan evaluasi, ternyata jenis pekerjaan dia haram bahkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Segeralah berupaya untuk hijrah. Yang ketiga, sumbangkanlah usulan solusi walaupun pada skala kecil ya. Ini sudah kita bicarakan. Selanjutnya yang ke-8, tumbuhkan izzatul iman dan jauhi inhizamun dakhili. Tumbuhkan kemuliaan iman dan jauhi atau hapuskan dari diri kita mental inferior ya. Tidak sedikit umat Islam dewasa ini tidak tahan menghadapi kekalahan yang sedang dialami kaum muslimin, tidak tahan melihat orang-orang kafir maju. Akhirnya
mentalnya inferior. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kita dengar. Ustadz, mana yang lebih bagus? Orang yang disiplin kerjanya, teratur, bersih, tertib, tapi kafir, dengan orang yang muslim tapi dia korupsi, dia ingkar janji, dia kalau rapat selalu telat dan seterusnya. Ini pertanyaan seperti ini sering kita temukan, ya nggak? Gitu. Nah, betapapun kita memang melihat pertanyaan seperti ini banyak muncul, jangan sekali-kali memiliki inhizamun dakhili. Karena kalau inhizamun dakhili ini dipelihara, lama-kelamaan kita akan berpikir, if you can't beat them, you join them. Kalau kita nggak bisa mengalahkan orang kafir, udahlah kita gabung aja sama mereka. Emang umat Islam nggak bisa diarep gitu. Emang benar umat Islam nggak bisa diarep. Yang bisa diarep siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ngarep sama umat Islam? Yang ngarepnya sama Allah, yang nantinya akan memperbaiki kondisi umat ini. Umat ini memang sedang babak belur, itu realita. Tidak perlu kita merasa sedih yang berkepanjangan. Sedih perlu, tapi jangan berkepanjangan. Nah, ini yang dikatakan Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Kalau tauhid kita tegak dengan benar, lengkap dua pilarnya, bukan hanya yu'min billah tapi juga yakfur bittaghut, niscaya kita menjadi orang yang memiliki izzatul iman. Kita memiliki kata Said Qutb, isti'la'ul iman, kebanggaan karena iman gitu. Dan kita jauh dari inhizamun dakhili, dari inferiority complex, dari mental rendah diri, nggak ada itu. Betapapun kita sedang kalah, tapi kita sadar iman telah membuat kita mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita sama sekali tidak akan mengemis-ngemis kepada PBB, kepada dunia, ya kan, orang kafir ini untuk mendapatkan pengakuan, tidak. Baik, kita lanjutkan. Yang kesembilan, ikuti perkembangan informasi dunia Islam dan dunia jahiliyah sistem Dajjal dan sebarkan kepada kaum muslimin. Jadi kita harus menjadi orang yang memantau terus perkembangan yang terjadi di berbagai penjuru negeri-negeri kaum muslimin, dengan segala gejolak-gejolak yang ada di sana. Karena dari situ kita makin hari makin yakin, oh iya benar, ini pelan-pelan Allah sedang menggiring kita masuk ke dalam skenario akhir zaman. Kita belajar dari hadis Nabi bahwa di akhir zaman benteng pertahanan terbaik umat Islam adanya di Syam, dan sekarang pelan-pelan Allah sedang mengumpulkan orang-orang baik di Syam. Subhanallah. Ini mestinya membuat kita semakin bergairah, mestinya membuat kita semakin yakin kebenaran bisyarah, kebenaran nubuwah dari Nabi Muhammad SAW. Di lain sisi kita mendengar betapa di sana sini orang-orang kafir semakin terlihat mereka sudah kehabisan nafas, kehabisan asa, kehabisan harapan. Coba Anda bayangkan, dari negeri-negeri Eropa, dari negeri Amerika, ya kan, berdatangan ke Syam. Subhanallah. Apa ini bukan perkara yang patut kita renungkan, perkara yang patut kita mintakan kepada Allah agar kita memiliki sikap yang benar kepada yang sedang di Syam itu. Jangan sikap kita diombang-ambingkan oleh media kufar. Jangan. Jadikan diri kita ini bersikap berdasarkan arahan-arahan Nabi yang terkait dengan perjalanan skenario akhir zaman, sehingga kita benar-benar berjalan, hati kita, roh kita berjalan dengan derap langkah yang Allah sedang persiapkan ke masa depan umat ini, ya. Nah, sampai di situ ya pada bulan yang lalu. Nah, sekarang poin ke-10 ya. Termasuk perkara yang harus kita lakukan adalah menjelaskan dan memperingatkan umat soal tanda-tanda akhir zaman, jebakan syaitan, kelompok-kelompok syaitan seperti Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Kabbalah dan lain sebagainya. Jadi saudaraku rahimakumullah, dalam kajian kita yang bertemakan mewaspadai fitnah sistem Dajjal, kalau Anda masih ingat, Ahmad Thompson mengatakan Dajjal mempunyai 3 sisi.
begini segitiga, ya kan? Di puncaknya ada oknum dajjalnya, ini belum keluar. Di sebelah kanan ada gejala budaya sosial dunia yang kita lihat realitanya dalam bentuk e-pol, exos, boot, mil, penkum yang online dengan nilai-nilai dajjal. Itu yang zohir, yang kelihatan. Nah, kaki yang satu lagi yang di sebelah kiri itu yang disebut dengan the unseen force, kekuatan yang tidak tampak. Mastermind, orang-orang yang di belakang layar, the designers, ya kan, para pendesain dari sistem dajjal ini. Siapa mereka? Mereka diwakili oleh secret societies, masyarakat-masyarakat rahasia yang dibentuk oleh kaum Yahudi. Dan skalanya bukan skala lokal, bukan skala regional, skala mundial, mendunia. Jaringannya worldwide. Nah, namanya diantaranya Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Kabbalah, ya. Ini semua adalah secret societies yang sering mengadakan rapat-rapat di tempat tertutup. Apa yang mereka rapatkan? Yang mereka rapatkan adalah bagaimana mengokohkan sistem Dajjal untuk mempersiapkan kedatangan pemimpin mereka, Ad-Dajjal, the one eye, si mata tunggal, mata sebelah itu yang dicerminkan di gambar uang $1 Amerika Serikat, ya. Jadi mereka sendiri yang memberitahu kepada kita, cuma kitanya yang nggak mau belajar, kitanya yang nggak mau benar-benar mendalami. Padahal it's very clear, dikaitkan dengan pengakuan mereka di satu sisi, dikaitkan dengan isyarat-isyarat hadis Nabi SAW di lain sisi. Kelop ketemu. Kan Nabi bersabda, innahu a'wara wa rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Sekarang mata sebelah populer betul. Siapa yang mempopulerkannya? Ya Ansarud Dajjal, para pendukung Dajjal, yang memang menanti-nanti kedatangan Al-Masih, kata mereka, sang penyelamat, kata mereka. Padahal Dajjal akan menjadi Al-Masih, sang penipu, sang pendusta. Itulah kelebihan bahasa Arab. Di depan Dajjal gelarnya Al-Masih, di depan Isa alaihissalam gelarnya Al-Masih juga. Tapi itulah kelebihan bahasa Arab. Al-Masih punya makna sang penyelamat di satu sisi, Al-Masih punya makna sang penipu di lain sisi. Siapa yang tertipu? Siapa saja yang kelak nanti menobatkan Dajjal sebagai Al-Masih, sang penyelamat. Mereka yang tertipu. Dan terutama siapa mereka? Al-Yahud. Ujung tombaknya Al-Yahud. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, kalau nanti pasukan Al-Mahdi telah membebaskan Konstantinia, lalu terdengar kabar Dajjal sudah mulai ngacak-ngacak rumah para mujahidin di Syam, mereka kembali ke Syam. Sesampainya di Syam, ketika mereka mau sholat subuh, Allah berikan dukungan dari langit dengan turunnya Isa alaihissalam ke dalam barisan sholat subuh tersebut. Nah, ternyata di luar habis sholat subuh sudah mengepung siapa? Dajjal memimpin 70.000 Yahudi yang berasal dari Isfahan. Isfahan itu di mana? Di Iran. Loh, kok Yahudinya datang dari Iran? Karena antara Syiah dengan Yahudi abang ade, gitu. Nggak pernah bermusuhan mereka. Kalaupun bermusuhan, ya di media massa, jagonya sandiwara mereka, gitu. Tapi dalam realitanya mereka berangkul-rangkulan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita harus paham, ada Illuminati, ada Freemasonry, ada Knight Templar, ada Kabbalah. Apa kerja mereka? Kerja mereka merekrut sebanyak-banyaknya influential figures in the society, orang-orang yang berpengaruh di tengah masyarakat, sejak dari level pemain bola sampai kepala negara, itu direkrut sama mereka. Di dalam pertemuan-pertemuan tertutup mereka dicuci otaknya, dicuci hatinya mereka-mereka ini untuk mengikuti kemauan Hizbus Syaitan, partai syaitan itu. Dari mana kita tahu ini? Ya dari mantan anggota Freemasonry sendiri yang alhamdulillah masih diberi hidayah sama Allah untuk bertaubat. Seorang ulama Lebanon pernah ikut gerakan Freemasonry,
sampai ke level 30. Subhanallah, level 30. Ingat, Freemasonry itu level tertingginya 33, dan tidak bisa orang sampai ke level 33 kalau tidak berdarah Yahudi. Nah, si ulama ini sudah sampai level 30. Kenapa kok dia bisa taubat? Kok dia bisa meninggalkan Freemasonry? Rupanya dia masih punya iman. Ketika dia akan dilantik ke level 30 di pertemuan tertutup rahasia mereka seperti biasanya, dia dilantik dengan keharusan mengucapkan lafal baiatnya, lafal sumpah pelantikannya, berbunyi in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Baru ngeh dia, lah ini mah hizbus syaitan. Dia tinggalkan. Dia tulis buku judulnya Gerakan Freemasonry, terbit tahun 1975. Yang mengeluarkan, yang menerbitkan, yang mencetak adalah Robitoh Alam Islami. Tapi hari ini Anda cari dimanapun gak akan ketemu. Kenapa? Sudah diborong habis sama Freemasonry. Baik, saudaraku rahimakumullah, yang ke-11, kita harus memiliki wawasan mengenai ilmu akhir zaman. Coba bayangkan, Nabi sehari penuh panjang lebar membicarakannya. Ya, dalam hadis ini dikatakan, ya, Rasulullah SAW sholat subuh bersama kami, lalu beliau naik mimbar, lalu khutbah hingga waktu zuhur tiba. Beliau lantas turun dari mimbar melaksanakan sholat zuhur. Beliau kemudian naik mimbar, lalu khutbah hingga tiba waktu asar. Beliau lantas turun dari mimbar dan melaksanakan sholat asar. Setelah itu beliau naik mimbar kemudian khutbah hingga matahari terbenam. Dalam khutbah tersebut Nabi memberitahu kepada kami berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan apa-apa yang akan terjadi di masa datang. Yang paling tahu di antara kami mengenai berbagai peristiwa itu adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami. Jadi Nabi sudah membeberkan panjang lebar kepada para sahabat tentang apa-apa yang akan terjadi di masa depan, dan kitalah yang paling berhajat dengan ilmu ini. Kenapa? Kita ditakdirkan hidup tanpa Nabi. Kalau bukan kita yang mengambil manfaat dari ilmu ini, siapa lagi? Masa kita biarkan orang kafir mengambil manfaat ilmu tentang Al-Mahdi, lalu mereka bisa siap-siap membantai Al-Mahdi sebelum Al-Mahdi muncul? Kan lebih pantas kita yang mengerti tentang Al-Mahdi, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, oleh karenanya di antara hadis yang saya anjurkan Anda kalau bisa sampai menghafalnya, kelotokan gitu, itu hadis memahami roadmap umat Islam, ringkasan sejarah umat Islam, yang mana dalam hadis ini Nabi menerangkan ada 5 babak perjalanan umat Islam, dan setiap babak pergantiannya ditandai dengan pergantian karakter kepemimpinannya. Dan takdir Allah, kita yang hidup sekarang ini berada di babak keempat yang karakter kepemimpinannya paling buruk. Dikatakan oleh Nabi, muncullah mulkan jabarian, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan ini kelop dengan hadis lain di mana Nabi pernah mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, la ghairud dajjalu akhwafuni ala ummati, ada selain dajjal yang kutakuti atas umatku. 3 kali Nabi ucapkan, sampai Abu Dzar penasaran dan balik bertanya, apa itu ya Rasulullah yang lebih engkau takuti atas umatmu selain dajjal? Nabi menjawab dengan ringkas tapi jelas, a'immatan mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Kita hidup di babak keempat itu, Pak. Makanya jangan heran, ini babak belur betul kita. Gitu. Nah, jadi dengan memiliki wawasan ilmu akhir zaman, setidak-tidaknya 1, kita sadar sedang hidup di babak keempat dengan segenap cirinya. 2, kita peduli hadis-hadis Nabi yang memprediksi kondisi akhir zaman. 3, kita bersiap-siap menghadapi tanda-tanda penting yang segera hadir. 4, kita sabar dan istiqamah mengikuti skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita istilahnya kehilangan arah gitu loh, skenarionya mau kemana, kita bikin skenario sendiri yang nggak cocok dengan skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang ke-12, termasuk yang perlu kita lakukan adalah mengingatkan kaum muslimin bahwa
insyaallah an-nasru qarib. Kemenangan itu sudah dekat ya. Janganlah menjadi orang-orang yang pesimis, jadilah orang-orang yang optimis ya. Sebab Nabi SAW sudah mengatakan bahwa setelah babak di mana kita babak belur sekarang ini, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, akan tegak khilafah yang mengikuti metode kenabian dengan khalifahnya bernama mirip dengan namaku, kata Nabi, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah, dengan gelar Al-Mahdi. Jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi mengisyaratkan apa yang harus kita lakukan sekarang ini. Nabi mengisyaratkan keep a low profile ya. Jadilah orang-orang yang low profile. Apa terjemahan low profile cocoknya? Jadi jangan nonjol-nonjolin diri gitu loh. Jadilah orang-orang yang tenang-tenang gitu. Nah ini sampai Nabi mengatakan akan terjadi fitnah-fitnah yang ketika itu orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari. Barang siapa berusaha menghadapi fitnah itu, justru fitnah itu akan mempengaruhinya. Maka barang siapa bisa memperoleh tempat berlindung atau base camp pertahanan, hendaklah dia berlindung diri di tempat tersebut ya. Hadis yang lain lagi mengatakan, saat kami berada di sisi Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan tentang fitnah. Nabi berkata, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka dan telah luntur amanah mereka, sementara mereka menjadi begini, Nabi mengisyaratkan jari jemari beliau, kata orang Jerman babaliut gitu ya. Nah maka Abdullah langsung bertanya ya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan pada saat seperti itu? Nabi menjawab, tetaplah engkau berdiam di dalam rumahmu, kuasai lisanmu, ambillah, lakukan apa saja yang kamu ketahui dan tinggalkan apa yang kamu pungkiri, kamu tidak ketahui. Uruslah perkaramu sendiri dan jauhi urusan orang banyak ya. Jadi jangan sok heroik ya di era penuh fitnah ini, apalagi sampai nonjol-nonjolin diri, pilihlah saya gitu. Sakit ini sakit betul. Dan kita sedih ngelihat mereka-mereka yang sebelum menonjolkan diri soleh, begitu akhirnya menonjolkan diri berubah bentuk Pak. Kita nggak kenal dia, dia pun nggak kenal kita lagi gitu. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Sudah masuk waktu Isya ya. Ya baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah taala mengizinkan kita bisa berjumpa lagi, tapi secara paket kajian akhir zaman sudah berakhir. Ya dengan materi yang terakhir ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله والله والله الله